Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Di sini kita akan membahas evaluasi tematik tema 8. Ayo, sudah siap? Yuk, simak ya penjelasannya. Untuk pelajaran pertama ada PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi Keberagaman Budaya di Indonesia. Sudah siap? Lanjut ya. Pertama ada adat istiadat, kedua ada bahasa daerah, ketiga ada rumah adat. Rumah adat yang pertama sebelah kiri ada rumah adat Balai Batak Toba dari Sumatera Utara. Rumah adat yang di tengah ada Lamin dari Kalimantan Timur, dan yang sebelah kanan ada rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Untuk adat istiadat adalah segala sesuatu perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah diterapkan dalam suatu masyarakat, sehingga adat istiadat setiap daerah tentunya berbeda. Untuk bahasa daerah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat sekitar, sehingga bahasa daerah di seluruh Indonesia tentunya berbeda. Kemudian ada lagu daerah dan pakaian daerah. Pakaian daerah sebelah kiri terlihat ada pakaian daerah Bundo Kanduang dari Sumatera Barat. Pakaian daerah yang di tengah ada Jawi Jangkep dari Jawa Tengah, dan pakaian daerah sebelah kanan ada Sangkarut dari Kalimantan Tengah. Bisa dilihat sangkarut yang sebelah atas dan bawah itu berbeda karena yang atas itu adalah pakaian yang dahulu, setelah dimodernisasi adalah gambaran di bawah. Untuk lagu daerah merupakan bahasa daerah yang digunakan sebagai penyampaian syair, sehingga lagu daerah di setiap daerah berbeda-beda. Kemudian ada tarian tradisional dan alat musik daerah. Alat musik daerah yang pertama ada tifa dari Maluku dan Papua. Kemudian ada angklung dari Jawa Barat dan sasando dari Nusa Tenggara Timur. Untuk tarian tradisional ada apa aja? Ya betul, ada tari kecak dari Bali, ada tari saman dari Aceh, dan ada tari perang dari Papua. Oke, sudah paham ya? Lanjut, ada keanekaragaman permainan tradisional. Yang pertama ada engklek, yang kedua gasing, yang ketiga congklak, yang keempat gatrik, yang kelima gobak sodor, dan yang keenam kelereng. Gambar bisa dilihat dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Ya. Untuk seluruh permainan tradisional dimainkan dengan 2 orang atau lebih, terkecuali permainan gobak sodor yang dimainkan 3 sampai dengan 5 orang atau lebih. Permainan tradisional ini bermanfaat untuk menguji kerjasama, melatih kemandirian, dan saling interaktif sesama teman. Jadi, masyarakat zaman dulu selalu berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya melalui permainan tradisional, khususnya untuk anak-anak, agar anak-anak diajarkan sedini mungkin untuk dapat bergaul secara sosial di masyarakat. Selanjutnya, kalian tinggal baca halaman 18, 21, 35, 37, 60, 65, dan 75. Baca, kemudian garis bawahi poin-poin pentingnya ya. Oke, sudah siap? Lanjut ke materi berikutnya. Pelajaran selanjutnya ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, materinya adalah teks fiksi dan non-fiksi. Bisa dilihat gambarnya, sebelah kiri adalah gambar teks fiksi dan sebelah kanan adalah gambar teks non-fiksi. Selengkapnya bisa dibaca halaman 5. Apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah sebuah tulisan atau cerita yang sifatnya tidak nyata, dan biasanya teks fiksi terdapat dalam buku-buku seperti komik, cerita bergambar, novel, dan lain-lain. Untuk urutan peristiwanya, ada peristiwa pembuka, peristiwa utama, dan peristiwa penutup. Sudah paham? Bisa dilihat gambarnya sebelah kiri ya. Selanjutnya, apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah sebuah tulisan atau bacaan yang bersifat nyata atau berdasarkan informasi yang sebenarnya. Teks non-fiksi biasanya terdapat pada koran, majalah, surat kabar,
berita TV atau internet, biografi, karya ilmiah, dan lain-lain. Bisa dilihat gambarnya sebelah kiri. Peristiwanya juga sama seperti peristiwa teks fiksi, yaitu peristiwa pembuka, peristiwa utama, dan peristiwa penutup. Dari keseluruhan, poin utamanya adalah jika ingin mengambil informasi penting dari suatu teks bacaan, baik fiksi maupun non-fiksi, harus dibaca dengan jelas secara keseluruhan, sehingga pembaca atau kalian mampu menangkap informasi penting. Selanjutnya ada pelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam. Untuk IPA, materinya adalah siklus air atau siklus hidrologi. Bisa dilihat di gambar, siklus air ada proses evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Siklus air atau siklus hidrologi adalah perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Bisa dibaca halaman 10. Dilihat di situ ada gambar animasi siklus air pendek di mana air laut menguap ke atas oleh matahari, disebut evaporasi. Kemudian proses kondensasi adalah pembentukan kristal es di awan. Kemudian turunlah hujan yang disebut proses presipitasi. Sudah paham? Selanjutnya ada manfaat siklus air. Manfaat siklus air bagi kehidupan ada 4. Yang pertama, memberikan cadangan air bagi makhluk hidup. Yang kedua, untuk aktivitas manusia dan hewan. Yang ketiga, untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang keempat, untuk menjaga kelembapan suhu dan iklim di bumi. Selengkapnya bisa dibaca halaman 3-4 ya. Untuk fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan hijau. Kemudian ada air tanah. Ada 2 sumber pembentukan air tanah, yaitu air hujan. Air hujan yang jatuh ke permukaan tanah akan meresap ke dalam tanah melalui pori-pori dan retakan bebatuan, sehingga air hujan tersebut dapat terserap oleh tanah melalui siklus air. Kemudian ada air dari aliran air permukaan seperti sungai dan danau yang meresap melalui tanah ke dalam zona jenuh, di mana zona jenuh adalah bagian terdasar dari tanah yang dapat menampung air dalam jangka waktu yang lama. Bisa dilihat di gambar ya. Kemudian ketersediaan air tanah dipengaruhi oleh yang pertama ada curah hujan, yang kedua material batuan, yang ketiga geomorfologi atau lereng, yang keempat vegetasi. Curah hujan. Curah hujan dapat mempengaruhi ketersediaan air dalam tanah karena sumber air tanah utama berasal dari air hujan yang turun. Kemudian material batuan. Batuan memiliki kualitas yang berbeda-beda sehingga air hujan dapat meresap melalui celah-celah batuan. Semakin besar pori-pori dalam batu, semakin besar pula batu tersebut mampu menampung kadar air. Kemudian geomorfologi atau lereng. Semakin datar atau miringnya suatu permukaan tanah, maka semakin memudahkan air untuk mengalir dari dataran tinggi ke rendah. Kemudian vegetasi atau berupa pepohonan dan rerumputan, berfungsi untuk menyerap air yang diperoleh dari akar-akar tanaman tersebut. Sudah jelas ya? Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi siklus air ada 4. Yang pertama, pembangunan lantai beton. Pembangunan lantai beton akan mempengaruhi tanah semakin rapat dan tertutup oleh beton sehingga air tidak mudah menyerap ke tanah. Kemudian, penggunaan kendaraan bermotor dan aktivitas perindustrian dapat mempengaruhi limbah air karena dari hasil limbah kendaraan bermotor dan perindustrian. Kemudian, hutan ditebang secara besar-besaran. Hutan yang ditebang secara besar-besaran akan mempengaruhi kadar air dalam tanah karena akar untuk menyerap airnya itu semakin berkurang atau hilang. Kemudian, pengambilan air tanah secara terus-menerus. Air tanah pun akan habis jika penggunaannya tidak dilakukan dengan sebaik mungkin. Atau proses siklus airnya tidak berjalan dengan lancar, sehingga air dalam tanah semakin lama semakin mengikis dan habis terpakai. Kemudian ada ciri-ciri kualitas air baik. Yang pertama, tidak berasa, tidak berbau, keruh,
dan tingkat keasaman pH-nya normal. Air yang bersih belum tentu memiliki kualitas air yang baik, tetapi air yang baik sudah pasti mencangkup dan termasuk ke dalam air yang bersih. Mengapa? Contohnya saja kolam renang. Kolam renang airnya bersih bukan? Ya. Air bak mandi bersih bukan? Tapi apakah air tersebut bisa langsung diminum? Tentu tidak, harus dilakukan proses pengolahan seperti itu. Jadi air baik sudah pasti bersih, tapi air bersih belum tentu baik. Ya, selanjutnya bisa dibaca halaman yang di bawah. Oke, berikutnya pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. IPS di sini terdapat materi kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi ada 3, yaitu produksi, orangnya disebut produsen, distribusi, orangnya distributor, konsumsi, dan orangnya disebut konsumen. Ketiga-tiganya saling berkesinambungan. Produksi adalah proses pengolahan barang atau bahan dari bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Distributor atau distribusi adalah proses pengiriman, baik pengiriman barang maupun pengiriman makanan. Konsumsi adalah proses memakan atau menggunakan barang hasil produksi. Perlu kalian ketahui, produksi dan konsumsi memiliki 2 jenis, yaitu langsung dan tidak langsung. Untuk produksi langsung, contohnya adalah pabrik, peternakan, pertanian. Nah, jadi langsung diolah dari sumbernya. Kalau yang tidak langsung, contohnya warung, pasar, toko, dan sebagainya. Untuk konsumsi juga sama, seperti itu ya. Berikutnya ada jenis-jenis usaha ekonomi. Jenis usaha ekonomi dibagi menjadi 2 macam, yaitu perseorangan atau individu dan kelompok. Jenis usaha yang dikelola oleh perseorangan ada di bidang pertanian, perdagangan, jasa, dan perindustrian. Selengkapnya bisa dibaca halaman 22, 23, dan 58. Di situ ada gambar di mana jenis-jenis usaha yang dikelola oleh individu itu modalnya berasal dari individu tersebut. Jadi modalnya dari orang tersebut, keuntungannya buat orang tersebut, dikelola oleh orang tersebut. Seperti itu. Kemudian jenis usaha yang dikelola oleh kelompok. Jenis usaha yang dikelola oleh kelompok adalah firma atau FA, persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, koperasi, BUMN, BUMD, dan yayasan. Nah, yang membedakan firma dengan CV adalah sistem kinerjanya. Kalau firma, resiko dan keuntungan ditanggung bersama. Kalau CV, setiap CV memiliki anggota atau bagian-bagian usahanya masing-masing, sehingga terlihat seperti berjalan masing-masing, tetapi masih dalam ranah tanggung jawab bersama. Untuk PT berasal dari modal saham, untuk koperasi berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya. Untuk BUMN berasal dari 51% keuangan negara. Untuk BUMD berasal dari modal pemerintah daerah. Contoh BUMN adalah PLN, KAI. Untuk contoh dari BUMD adalah MRT, PDAM, dan sebagainya. Ya, bisa dicek halaman 64 sampai dengan 65. Pelajaran selanjutnya yaitu seni, budaya, dan prakarya atau biasa disebut SBDP. SBDP ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu seni rupa gambar, seni musik, dan seni tari. Nanti akan dibahas satu persatu. Yang pertama ada seni rupa atau gambar. Materinya mengenai gambar cerita. Gambar cerita dibuat untuk tujuan mempermudah pembaca agar pembaca dapat memahami isi cerita yang dimaksud oleh penulis. Bisa dilihat contoh gambarnya yang sebelah kiri, tengah, dan kanan. Gambar cerita itu macam-macam, ada yang berupa percakapan, ada yang berupa judul-judul besar seperti yang di tengah, ada yang berupa tulisan. Ya. Kemudian ada macam-macam komik. Ada komik strip dan komik humor. Bisa dilihat perbedaannya, gambar atas komik strip dan gambar bawah komik humor. Komik strip merupakan kumpulan dari beberapa komik yang memiliki panel atau kotak-kotak
Fungsinya untuk membatasi adegan atau kejadian dari cerita tersebut. Untuk komik humor berisi tentang hal-hal yang berbau lucu bagi pembaca, sehingga komik humor tersebut pesannya sampai kepada pembaca dengan hal-hal yang dianggap lucu. Oke, untuk komik humor sendiri sebenarnya tidak perlu kotak-kotak pun bisa. Hanya di sini sebagai contoh komik humornya memiliki panel ya. Selengkapnya bisa dibaca halaman 89 dan halaman 90. Selanjutnya ada teknik membuat gambar cerita. Ada dua teknik, yaitu teknik basah dan teknik kering. Seperti yang kalian ketahui, teknik basah dan kering masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Salah satu contohnya, untuk teknik basah kekurangannya adalah media gambar menjadi lembab sehingga mudah robek. Untuk kekurangan, kelebihannya warna gambar menjadi lebih tajam karena menggambar melalui atau menggunakan tinta. Kemudian teknik kering, kelebihannya adalah alat-alat gambar relatif lebih murah daripada teknik basah dan mudah didapat. Untuk kekurangannya, warna gambar menipis sehingga mudah untuk pudar gambarnya. Seperti itu. Selengkapnya bisa dibaca halaman 109 sampai dengan 110 ya, mengenai teknik pembuatan gambar cerita. Selanjutnya ada seni musik atau tangga nada, diatonik mayor dan diatonik minor. Di sini akan menjelaskan mengenai perbedaan mayor dan minor. Bisa dilihat di gambar. Kalau mayor, nadanya diawali dengan do sama dengan C atau C, D, E, F, G, A, B, C aksen. Bisa dilihat intervalnya 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Untuk minor, nada awalnya adalah do sama dengan A atau A, B, C, D, E, F, G, A aksen. Intervalnya 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Minor dibagi menjadi dua, yaitu minor asli dan minor harmonis. Yang hitam-hitam di atas adalah itu bentuk dari not balok. Bisa dilihat ya perbedaan not baloknya, mayor dengan minor. Nah, coba kita perjelas. Untuk diatonik mayor, do sama dengan C. Di atas adalah kumpulan not-not balok yang menderet dari garis bantu. Lihat nada do, garis bantu itu garisnya sendirian di bawah, garis bantu, spasi bantu, garis pertama, spasi pertama, garis kedua, spasi kedua, garis ketiga, spasi ketiga, dan seterusnya. Dimulai dari nada C, D, E, F, G, A, B, C aksen. Nah, angka-angka di bawahnya adalah urutan nada. Nada pertama C, nada kedua D, nada ketiga E, dan seterusnya. Ada not angka, not huruf, dan not balok ya. Bisa dilihat selengkapnya di halaman 9 dan 29 ya untuk diatonik mayor. Diatonik mayor itu bersifat tegas dan ceria lagu-lagunya. Contohnya bisa dilihat di buku untuk contoh lagu diatonik mayor. Paham? Selanjutnya ada diatonik minor. Diatonik minor diawali dengan do sama dengan la atau hurufnya A. Urutannya adalah A, B, C, D, E, F, G, A aksen. Urutan nadanya la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Untuk intervalnya 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Bisa dilihat untuk nada do sama dengan la-nya diawali dari spasi kedua, kemudian berurutan sampai ke atas mengikuti pola nadanya. Nah, untuk interval yang di buku sama yang di sini itu ada sedikit perbedaan. Kalau yang di buku itu sudah diubah menjadi diatonik harmonis. Nanti kita belajar diatonik minor harmonis ya.
bisa dibaca halaman 39. Selanjutnya diatonik minor harmonis. Diatonik minor harmonis merupakan perubahan nada dari diatonik minor asli. Contohnya, diatonik minor asli do sama dengan la yang tadi A, B, C, D, E, F, G, A aksen diubah menjadi minor harmonis. Kuncinya adalah nada ketujuh. Kita ubah nada ketujuh dari A sampai A aksen, nada ketujuhnya adalah G. Sehingga kita ubah menjadi G kres, kita beri tambahan kres, kemudian kita beri imbuhan is seperti gis. Nah, bisa dilihat di gambar A, B, C, D, E, F, gis, A aksen. Kemudian lanjut lagi nadanya. Ya. Untuk minor harmonis diubah menjadi gis atau kres itu dengan catatan nada ketujuh dan dinaikkan atau diturunkan setengah nada. Seperti itu. Selanjutnya ada seni tari dengan materi pola lantai dan properti tari. Oke. Berikut jenis-jenis pola lantai tari. Pola lantai tari utamanya ada lurus dan melengkung. Lurus terdiri dari horizontal, lurus ke samping, vertikal, lurus ke atas atau ke belakang, diagonal atau miring. Kemudian melengkung dibagi menjadi setengah lingkaran atau lingkaran penuh atau melingkar. Nah, dari beberapa jenis lurus dan beberapa jenis lengkung, jika diantaranya digabung, maka terbentuklah jenis pola lantai gabungan. Jadi gabungan itu adalah perpecahan antara pola lurus dan pola melengkung. Seperti itu. Bisa dilihat skemanya di gambar. Selanjutnya, gambar pola lantai. Bisa kalian simak gambar A dan B. Perbedaannya, gambar A itu adalah gabungan dari pola lantai lurus dan gambar B adalah gabungan dari pola lantai melengkung. Untuk gambar A ada zigzag atau Z, ada pola segi 5, ada segi 4, segi 3, dan untuk melengkung ada gambar 8, lingkaran, dan setengah lingkaran. Nah, sekarang coba lihat contohnya. Ada 4 gambar di sini. Dari 4 gambar di sini, pola lantainya apa saja? Coba gambar A, iya, pola lantai gabungan diagonal atau zigzag. Gambar B adalah melingkar, gambar C zigzag, gambar D adalah lurus horizontal. Perhatikan properti dan pola lantai berikut ini. Gambar yang di atas merupakan gambar tari Pakarena dari Sulawesi Selatan dengan pola lantai lingkar dan properti kipas. Gambar yang di bawah adalah tari piring dari Sumatera menggunakan pola lantai zigzag dan propertinya adalah piring. Selanjutnya, kalian bisa baca halaman 69, 70, 71, 72, 74, dan 76. Untuk materi, makna tari sabet, sintren, dan suling dewa, ritual tari sabet, keunikan dan unsur-unsur dalam tarian, makna pola lantai, tari pendet, tari saman, dan tari lego-lego. Sekian materinya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merubah nada B minor dari minor asli ke minor harmonis. Perhatikan, kita mulai dari huruf B karena B minor diurutkan B, C, D, E, F, G, A, B, aksen. Kemudian kita cari huruf nada ke-7 yaitu A. Kita beri tanda kres sehingga B minor diubah menjadi minor harmonis adalah A kres atau disebut ice. Oke, sekian. Semoga bermanfaat.